Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Ignatius Miguel akan mempresentasikan hasil mind map yang telah saya buat dalam mata kuliah arsitektur perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian arsitektur perusahaan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan arsitektur perusahaan itu? Jadi, pengertian arsitektur perusahaan adalah keseluruhan yang koheren seperti prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam desain dan realisasi perusahaan struktur, organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur. Proses arsitektur ada empat, yaitu desain, penggunaan, manajemen, dan ide. Internal driver terdiri dari empat bagian, yaitu bisnis, eksternal, internal, dan teknologi informasi. Dan dari keempat konsep tersebut dinaungi konsep lainnya, seperti bisnis strategis, IT strategis, infrastruktur, dan proses suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan proses dalam bidang IT. Yang kedua, kita akan membahas konsep bisnis. Untuk konsep bisnis, terdiri dari empat konsep, yaitu fungsi bisnis, struktur organisasi, dan lokasi. Lalu, perilaku bisnis, kemudian konsep struktur bisnis, dan yang terakhir adalah bisnis layak model. Untuk perilaku bisnis terdiri dari berbagai macam, seperti bisnis event, bisnis service, bisnis proses, bisnis function, dan bisnis interaction. Kemudian, untuk konsep struktur bisnis itu sendiri terdiri dari bisnis object, bisnis interface, bisnis collaboration, bisnis role, and bisnis actor. Yang ketiga adalah informasi teknologi. Dalam informasi teknologi ini terdapat beberapa bagian yang dapat dikatakan sebagai bagian dari informasi teknologi, seperti physical concept, dan dalam physical concept itu sendiri memiliki bagian lainnya, seperti equipment, facility, distribution, dan material. Lalu ada teknologi behavior. Dalam teknologi behavior ini memiliki bagian lainnya, seperti teknologi event, teknologi interaction, teknologi proses, teknologi function, dan teknologi service. Dan yang terakhir adalah teknologi struktur konsep, yang terdiri dari node, teknologi collaboration, teknologi interface, sistem software, PET, communication network, and artifact. Untuk topik yang keempat, kita akan membahas tentang arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis ini berarti memberikan pemahaman umum tentang organisasi dan digunakan untuk menselaraskan tujuan strategis. Dan tentunya semua anggota harus memiliki visi dan misi yang searah. Langkah-langkah pengembangan EA pada bisnis adalah arsitektur bisnis, yang berarti strategi dan tata kelola dalam standar perusahaan. Yang kedua adalah arsitektur sistem aplikasi, yang berarti menerapkan sistem operasi organisasi termasuk interaksi di antaranya adalah sistem aplikasi serta berhubungan dengan proses bisnis yang penting. Yang ketiga adalah arsitektur data, yang berarti mendokumentasikan struktur aset data fisik dan logis. Dan yang terakhir adalah arsitektur teknologi, yang berarti sebagai pendukung penerapan aplikasi dalam sebuah organisasi atau bisnis. Selanjutnya, bagian dari bisnis arsitektur adalah general management, yang terdiri dari quality management, strategy execution, strategy management, lalu terdapat ada IT management, IT government, IT delivery, and support. Yang kelima, kita akan membahas tentang resiko arsitektur. Dalam resiko arsitektur ini terdapat 11 prinsip pengelolaan resiko yang terdiri dari menciptakan nilai tambah. Yang kedua adalah bagian integral proses dalam organisasi. Ketiga adalah bagian dari pengambilan keputusan. Keempat adalah menangani ketidakpastian. Kelima bersifat sistematis, struktur, dan tepat waktu. Yang keenam adalah berdasarkan informasi terbaik. Ketujuh dibuat sesuai kebutuhan. Kedelapan memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Kesembilan bersifat transparan. Kesepuluh bersifat dinamis terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi perbaikan dan pengembangan keberlanjutan organisasi. Dan untuk topik yang terakhir, kita akan membahas tentang arsitektur IS dan pemerintahan.
Definisi arsitektur IS dan pemerintahan dibagi menjadi dua pengertian, yaitu governance dan IT governance. Governance sendiri adalah memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan benar, dan untuk IT governance adalah untuk mengontrol aplikasi IT dalam pemerintahan. IT governance memiliki bagian tersendiri, yaitu COBIT, yaitu standar dalam pengontrol IT pemerintahan. COBIT memiliki pedoman manajemen, yaitu Maturity Model, Critical Success Factor, Key Performance Indicator, dan Key Goal Indicator. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.